Sahabat Salam bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Benro Padagi, ya. Benro Padagi. Padagi itu marga ya. Ya, bukannya dia ini orang Dayak dari Kalimantan Barat ya. Baru belajar Alkitab selama 3 bulan ya. Dan dulu Benro Padagi ini saya nggak ngerti apa dia ngomong apa. Dan sekarang kita udah mulai mengerti apa yang dia bicarakan. Ya kan? Kalau dulu dia ngomong waktu dia Benro Padagi ini pertama datang ke sini dia sendiri. Aku nuntun dia lewat telepon aja. Ini anak ngomong apa? Nggak ngerti. Lalu saya bilanglah sama mentor, kamu aja lah yang ngomong sama dia karena aku nggak ngerti dia ngomong apa ya. Bener, karena dia ngomong tuh buru-buru. Seperti tadi, yang tadi itu udah mulai pelan. Itulah terpelannya. Ya kan? Biasanya dia cepat 120 km per jam. Iya kan? Tapi sekarang sudah mulai jelas apa yang dia bilang ya. Sudah sangat paham kita apa yang dia sampaikan ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih lagi ya kan? Lebih bisa lagi untuk menyampaikan kebenaran firman ya, hidup yang berdampak ya. Sekali lagi saya baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kita ini adalah garam dunia. Coba dulu katakan, aku ini garam dunia. Loh, kenapa saudara dikatakan jadi garam? Kenapa? Karena garam adalah penyedap rasa. Ya kan? Jadi saudara harus menjadi penyedap rasa di mana saudara berada. Ya kan? Lah, ada saatnya saudara nggak dipakai. Kenapa? Karena mereka mengambil penyedap rasa yang baru. Tapi percayalah saudara, kita tetap penyedap rasa. Iya kan? Kalau garam tidak ada di sayur, rasanya seperti apa? Hambar. Sama. Kalau kita nggak ada di sekeliling kita, harus dia sampai seperti ini. Nggak enak ya dalam organisasi ini tidak ada si A, si B, si C. Itu kalau sudah jadi garam. Jangan sampai terbalik. Kalau ada dia repot, ya kan? Nah, kenapa lagi dikatakan saudara menjadi garam? Karena garam adalah obat. Saudara harus menjadi obat. Obat apa? Kalau yang terluka, ya, yang terluka seperti saya lagi terluka, itu kasih garam. Bisa. Kalau yang penyakit emah, yang udah mual kan, kalau emah itu mual itu kan? Apalagi kalau baru sikat gigi, ya kan? Atau minum kopi itu mual, itu kasih garam dia. Kasih di mulut. Tapi jangan ditelan, biar bercampur dengan air liur, ya, bercampur dengan enzim. Ya kan? Air liur itu juga obat. Biar bercampur nanti mualnya itu berkurang. Ya. Kenapa lagi saudara dikatakan menjadi garam? Karena garam adalah pengurai. Garam itu membuat kompos jadi cepat semakin busuk dan bisa dipergunakan. Nah, saudara, kenapa dikatakan Tuhan Yesus HaMashiach menjadi garam? Karena saudara adalah orang yang telah ditetapkan berdampak bagi orang lain. Amin. Ya. Apa dampak saudara? Gini, saudara. Biarlah orang melihat kita itu jangan dari perkataan kita, tapi dari perbuatan kita. Dari mana dikatakan itu? Kamu adalah terang dunia. Terang ini berbicara semua yang ada pada kita itu kita harus siap orang tahu. Semua yang ada pada kita ini, ya, dari pikiran kita, dari bicara kita, dari apapun penglihatan kita, kita harus siap orang tahu apa yang kita lakukan. Siap dulu menerimanya. Karena ini kita terang.
terang itu artinya orang bisa melihat. Ya kan? Orang itu bisa melihat. Ya, tidak perlu kita yang menentukan orang terang atau enggak. Ada ilustrasi seperti ini. Ada orang buta lewat malam-malam bawa obor. Ya, orang yang melihat berkata bodoh. Sementara orang yang melihat api tadi menyingkir dari jalannya. Baru dia paham, oh, seandainya dia tidak bawa obor, aku pasti menabrak dia. Rupanya obor yang dibawa bukan menuntun jalannya, tapi untuk menuntun jalan orang lain. Benar nggak? Dia buta nih, dia bawa obor malam-malam. Waktu dia jalan, orang tahu ada orang, tapi dia nggak tahu ada orang. Ya kan? Akhirnya orang menyingkir sehingga dia bisa lewat. Artinya saudaraku, janganlah kita hanya menuntun jalan kita. Ya, kadang-kadang kita juga harus menuntun jalan orang. Kita harus siap menjadi terang. Menjadi terang itu saudara, nggak enak. Tapi enak. Nggak enaknya di mana? Sama seperti orang buta tadi. Dia menjadi terang, dia capek. Ya kan, orang yang bisa melihat jalan, dia hanya membawa obor. Kadang-kadang menjadi terang itu nggak enak, menjadi berdampak itu nggak enak. Ya, tapi kita harus siap. Ya, amin. Terangnya kita adalah terang yang daripada Bapa Yahweh. Sama seperti dikatakan adikku tadi, buah-buah roh, kasih. Orang yang menjadi garam, orang yang menjadi terang adalah orang yang mempunyai kasih. Dan hanya orang yang mempunyai kasihlah yang mampu mengalah. Tuh. Hanya orang yang mempunyai kasihlah yang mampu mengelem. Apa mengelem ya? Membujuk ya. Mengelek-elek gitu ya. Hanya orang yang mempunyai kasihlah yang mempunyai kesabaran. Ya, jadi kalau belum sabar, rimangi dulu ya, masih kasihku masih sedikit, ya, kasihku perlu dibina, ya kan? Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bangun kasih itu dalam organisasi kita. Marilah kita bangun kasih itu dalam keluarga kita, persekutuan kita. Karena kasihlah yang bisa membuat saudara garam dan terang. Ya, kalau saudara garam, kalau saudara terang, saudara pasti dipakai di mana saja. Kalau saya menjadi garam, saya menjadi terang, saya pasti dipakai. Saya pasti dicari. Jangan takut saudara, jangan takut tidak mendapatkan makan. Jangan takut tidak mendapatkan berkat. Karena garam itu dibutuhkan semua orang. Terang itu dibutuhkan semua orang. Itu kan inang? Melopida jabu kita. Kalau kita pindah rumah, kita kan bawa garam kan? Ya kan? Kita sering menggunakan garam sebagai pelindung rumah. Untuk ular kita pikir, ya saya juga nggak tahu itu benar untuk menghalangi ular atau enggak. Tapi yang pasti garam itu selalu difungsikan. Tidak enak rasanya kalau tidak terang. Coba hari ini saya menyampaikan kebenaran tapi lampunya mati, bagaimana? Gak enak kan? Tapi harus jadi terang. Apa dikatakan di situ? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, adik-adikku yang di sini, mungkin adik-adikku ini hari ini mungkin sudah menjadi terang tapi tidak berdampak, tidak kelihatan. Kenapa? Karena terangnya di tempat terang. Lilin ini
tidak kelihatan terangnya kalau ada terang yang lain. Tapi ini kita bawa ke tempat gelap sana. Ini sangat bermanfaat. Ketika adik-adikku nanti sudah terjun ke dunia luar, baru saudara ngerti di situ, oh, saya rupanya terang. Gitu. Kalau di sini apanya, tapi tetap aja dulu belajar. Amin. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Kalau kita sudah menjadi tawar, tidak ada lagi kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi tawar. Tawar artinya nggak punya rasa lagi di dalam. Kalau nggak bisa manis, setidaknya jangan pahit, jangan tawar. Amin. Ya. Apa dikatakan tadi di situ? Kalau kamu tidak menjadi garam, tidak menjadi asin, sudah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Hanya dia diinjak orang lalu dibuang. Ya. Jadi jangan menjadi tawar. Harus tetap menjadi garam. Kita sudah dengar tadi, garam itu adalah selain penyedap rasa, obat luka, pengurai kompos, garam juga dicari di mana-mana. Kan ada pepatah apa? Seperti sayur tidak kurang garam katanya ya, hambar rasanya. Ya, harus seperti itu saudara-saudaraku yang terkasih. Tapi percayalah, saudara-saudaraku, Tuhan itu fokus kepada yang menjadi garam. Kalau kita sudah menjadi garam, santai saja, kita tetap dipakai kok di mana-mana. Santai saja. Orang itu mau seperti apapun orang menjelekkan garam tetap berfungsi. Tuh. Amin. Mau sekuat apapun orang mengatakan, oh matahari itu gelap, matahari itu nggak berfungsi, matahari itu begini. Matahari tetap terbit, matahari tetap terang itu tetap dipakai. Jadi nggak usah berusaha, karena kita misalnya kita berusaha menjadi garam, lalu orang menutupi garam kita, menutupi asinnya kita. Lalu kita berusaha membela diri, nggak usah. Ya, karena pembelaan diri hanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa benar. Ya. Ya kan? Amin. Jadi saudaraku, hari ini kita telah dengar firman ini, kamu adalah garam dunia. Dunia berbicara di sini bukan seluruh dunia ini, enggak. Dunia itu berbicara loh, kasih tempat kita. Ya, kita harus menjadi garam di tempat kita. Menjadi terang di tempat kita. Ya kan? Kalau dunia kita menjadi terang, mungkin kita satu orang. Ya kan? Tapi kalau kita banyak, cahayanya banyak. Ya. Itu sebabnya saudaraku, marilah kita berbenah supaya kita menjadi garam. Galatia 5 ayat 22 dikatakan tadi di situ, tetapi buah roh ialah kasih. Ya, kamu adalah kasih, kamu sukacita, kamu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, buah roh adalah kasih. Sejak kita lahir, kita sudah punya roh. Ya kan? Berapa kali kita belajar bahwa ada roh manusia, ada roh yang dari Tuhan. Tetapi buah roh, buahnya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kita tidak mempunyai kasih, bukan berarti kita tidak mempunyai roh. Hanya karena kurang siram, kurang pupuk. Ya kan? Apanya yang kurang pupuk? Mungkin kita kurang pupuk dari segi pengetahuan tentang bagaimana melihat orang, bagaimana menanggapi orang, bagaimana
menghadapi orang perlu. Kadang-kadang kita perlu baca, ya, bagaimana kita bisa, kalau orang seperti ini kita bagaimana menghadapinya. Kalau orang yang seperti ini kita bagaimana menghadapinya. Itu perlu, kadang-kadang perlu. Supaya apa? Supaya kita lebih berbuah lagi. Ya, kamu adalah kasih sukacita. Sukacita ini juga perlu, saudaraku. Ya, ada banyak orang sekali sukacitanya dipengaruhi dari luar, bukan dari dalam. Tapi sukacita harus dari dalam. Kalau sukacita kita hanya dari luar, suatu saat ada yang kita tidak cocok rasanya, maka kita tidak bersukacita. Ya, tapi harus sukacita dari dalam. Amin. Katakan gini, tadi aku bilang sama istri begini, akulah yang memilih keadaanku sekarang. Supaya kita menerima nih, bukan karena si A, si B, si C, si D. Ya, aku bilang begini, akulah yang memilih istriku sekarang. Aku yang memilih, bukan karena dia aku menjadi suaminya, bukan, tapi karena akulah dia menjadi istriku. Bisa enggak dipahami? Nah, karena aku yang telah memilih dia menjadi istriku, apapun kelakuannya aku harus siap. Apapun sifatnya aku harus siap. Demikian juga dia, bukan karena aku aku jadi suaminya. Bukan karena aku jadi suaminya. Tapi karena dialah, makanya aku jadi suaminya. Dia yang menentukan, dia yang memilih. Nah, karena dia yang memilih, apapun sifatku, bagaimanapun kelakuanku, dia harus siap menerimanya. Apakah karena kesiapannya itu tidak bisa marah? Bisa. Ya kan? Tapi karena dialah yang telah menentukan untuk mencintai aku, untuk mengasihiku. Ya kan, dia yang menentukan. Jadi dia harus siap dong. Bagaimananya aku pun harus siap bagaimananya dia. Gitu. Jadi kita harus siap. Siapa yang telah ditempatkan Tuhan menjadi teman kita? Tuhan sudah tempatkan si A, si B, si C, si D di sekeliling kita. Kita tidak bisa memastikan si A, si B, si C, si D untuk suka sama kita. Kita tidak bisa memastikan mereka untuk tidak benci sama kita. Nah, kalau kita sudah berkata, aku telah siap si A menjadi ditentukan Tuhan di sampingku. Nah, seketika dia benci sama kita, dia mengatain kita, kita harus ingat lagi, aku yang menentukan dia menjadi temanku. Jadi aku harus siap, bagaimanapun dia. Amin. Supaya apa? Bukan persoalan orang lain, bukan persoalan salahnya dia atau benarnya saya, bukan. Tapi persoalan sembuhnya aku dari lukaku. Ya, itu dia. Supaya apa? Supaya tetap bersuka cita. Supaya tetap ada sukacita. Karena sukacita ini dari diri kita. Kalau damai sejahtera persoalan Bapak Yahweh ke kita. Ya. Apalagi dikatakan di situ kesabaran. Ini saudara, balik lagi ke situ. Sabar. Apa rupanya? Kalau kita udah bersih tegang leher, ya kan? Terus apa rupanya manfaatnya buat kita? Ya kan, adik-adik? Bersih tegang leher di asrama, ya kan? Sampai ngotot-ngototan begini. Oh, aku prinsipnya begini. Kalau aku ngotot-ngototan sampai aku keluar tenaga dapat 10 miliar baru aku mau. Kalau masih hanya persoalan melampiaskan, aku nggak akan mau. Mending aku diam, santai aja. Kalau hanya persoalan melampiaskan, emosi, nggak ada gunanya. Karena firman Bapak Yahweh katakan, orang bebal melampiaskan amarahnya. Ya kan? Amsal 18 ayat 2. Orang bodoh tidak suka pengertian. Mereka hanya melampiaskan amarahnya.
Jadi kita di bagian mana? Kalau orang kita dengar, telinga kita mendengar misalnya, Pak Janter itu begini-begini. Dia itu begini orangnya, begini orangnya, begini orangnya, begini orangnya. Tidak sesuai dengan diri kita. Maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Dibilangnya misalnya aku mencuri, padahal aku nggak mencuri. Lalu aku membela diri. Apakah pembelaanku membuat pikirannya yakin aku tidak mencuri? Mungkin dia hanya ya, tapi dia juga tetap berpikir apa Janter memang begitu orangnya. Ya kan? Ya kalau memang udah begitu orang menilai kita, ya begitu aja lah. Mau dibuat. Ya kan? Bagaimana mau dikata? Kalau udah bagaimana kita, Bu? Kalau udah matahari kita, mau ditutup pun pakai tapak, andainya bisa, itu tetap bersinar. Mungkin gelap karena hujan, karena mendung, tapi tetap bersinar. Jadi bagaimananya kita, saudaraku yang terkasih, adalah kita yang menentukan. Amin. Jangan buat kita tawar hati di dalam supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Karena kita adalah garam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita yang gereja ini, siapa lagi? Kalau bukan gereja-gereja di dunia ini lagi yang menjadi garam dan terang, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita? Ada orang lain. Ada orang yang diharapkan Tuhan. Gak ada kan? Gak mungkin batu-batu itu disuruh Tuhan. Tapi kita. Ya, marilah kita menjadi garam dan terang dengan mengandalkan kasih. Marahi seseorang itu dengan kasih. Kan Tuhan mengajari kok, marah. Rotanlah anakmu katanya, tapi dengan kasih. Ya, adik-adikku, pahamnya merotan dengan kasih atau enggak? Merotan dengan kasih begini, antara orang tua dengan anak itu merotan dengan kasih. Ya, merotan dengan kasih. Kalau anak marah itu dimarahi orang tua, tapi orang tua sayang nggak sama anaknya, Bu? Kalau jauh-jauh lah ini, Bu, ya, contoh. Kalau anaknya, contoh ini, anaknya ketahuan mencuri, ini contoh ya, ketahuan mencuri. Lalu ibu marah nggak? Marah kan? Marah. Tapi itu anak ibu nggak? Anaknya tetap. Ibu marahi, pukul atau disiplin lah. Tapi itu tetap anak ibu kan? Marahnya itu seperti gimana marahnya? Beda kan? Kalau anak marah, kalau ibu marah kepada anak dengan ibu marah kepada suami, beda nggak panasnya, Bu? Beda panasnya. Itulah yang punya kasih. Orang tua itu merotan anaknya punya kasih, ya. Tetapi pasangan merotan pasangannya itu dengan cinta. Karena cinta, kemarin kita sudah belajar tentang cinta, ya. Cinta itu menggerogoti, gitu. Ya, oleh karena itu marilah kita miliki kasih sebagaimana orang tua kepada anak. Demikianlah Bapa kepada kita. Harusnya kita juga seperti itu kepada orang lain. Mungkin kita nggak bisa secepat membalikkan telapak tangan, tetapi pasti bisa dengan belajar. Amin. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa.